Qin Chen selalu membuat keputusan sebelum mengambil tindakan. Dia sudah sangat siap menghadapi Taiyin Mingnu kali ini, setelah memperhitungkan berbagai masalah dan situasi yang akan dia hadapi, dan dia juga berharap Taiyin Mingnu akan menguasai beberapa metode jurang. Namun ia tetap tidak pernah menyangka ada jiwa anggota klan Abis di dalam tubuh Taiyin Mingnu ini. Untungnya, sebelum mengambil tindakan, dia sudah memutuskan untuk diam-diam mengatur formasi langit terlarang Jiuming untuk mencegah timbulnya situasi. Formasi ini diatur oleh 4 Kaisar Agung dunia bawah pada saat itu. Formasi ini dapat menutup alam yang luas. Bahkan master kuat di level 4 Kaisar Agung akan terjebak oleh formasi ini, dan orang-orang seperti Taiyin Mingnu dan lainnya, tidak peduli seberapa kuat metodenya, tidak mungkin untuk dengan mudah lolos dari blokade formasi langit terlarang Jiuming. Dengan formasi ini, Taiyin Mingnu ini memiliki jiwa klan Abis yang kuat di tubuhnya, dan dia tidak dapat dengan mudah melarikan diri dari tempat ini. Pikir Qin Chen melihat beragam sumber cahaya yang melonjak di sekitar gua. Energi luar angkasa yang berfluktuasi seperti air yang mengalir seperti perisai tak terlihat yang menghalangi semua lubang, dan senyum puas muncul di bibirnya. Mengasah pisau tidak akan membuat si penebang kayu ketinggalan. Saat ini, dia dapat mengambil tindakan sebanyak yang dia mau. Wan Gu, ikuti aku dan aktifkan pedang ilahi pembunuhan balik untuk membunuh binatang buas ini. Ucap Qin Chen berteriak dingin saat formasi langit terlarang Jiuming terbentuk. Leluhur Wan Guming dan lainnya di dunia kekacauan sudah dikirim ke dalam kehampaan dalam pedang ilahi pembunuh terbalik. Ho ho, Tuan Chen, Anda akhirnya mengingat kami. Saudaraku, ikuti leluhur ini dan bunuh musuh demi Tuan Chen. Tuan Chen perkasa, ucap leluhur Wan Guming meraung keras. Setelah memasuki kuil pembunuh terbalik, dia langsung menanamkan kekuatan ke dalam pedang ilahi pembunuh terbalik dan mengaktifkannya dengan paksa. Di sampingnya, leluhur iblis darah, Suan Gui Laomo, Guilong Guizu, iblis tua Kong Ming, leluhur buaya Void, penguasa penjara hitam, penguasa domain jiwa. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya juga meraung serempak. Berbalut pakaian dan berburu, sumbernya melonjak. Di pedang ilahi pembunuh terbalik, niat membunuh yang dahsyat melonjak ke langit. Saat Wan Gumingzu dan yang lainnya mengaktifkan pedang ilahi pembunuhan balik, seluruh tubuh Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya hitam dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Tampaknya ada kilat hitam menyambar melintasi kehampaan. Di mata Taiyin Mingnu yang ketakutan, kehampaan petir yang tidak dapat ditangkap dengan mata telanjang melompat melintasi kehampaan dan muncul di depan Taiyin Mingnu dalam sekejap. Pegangan di tangan Qin Chen tersebar, pedang tajam dengan niat membunuh yang aneh tiba-tiba muncul di dadanya seperti cahaya dingin yang mematikan. Kecepatan serangan Qin Chen kali ini lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan niat membunuh yang sengit di atas belum menembus tubuh Taiyin Mingnu, tetapi telah menyebabkan merinding di tubuhnya. Tidak, mengapa aura anak ini tiba-tiba meningkat begitu banyak? Yin Mingjing, teriak Taiyin Mingnu kelopak matanya melonjak dengan liar. Dalam krisis, dia buru-buru memanggil Yin Mingjing ke dadanya. Cermin kuno yang gelap itu dalam sekejap, sinar cahaya gelap yang menyilaukan bermekaran, dan sinar cahaya itu mencoba menelan niat membunuh yang datang dengan paksa. Qin Chen mencibir, dan tetap menebas pedang di tangannya. Dengan keras, di bawah desakan Qin Chen, pedang ilahi pembunuh balik dan cermin Yin Ming saling bertabrakan lagi, dan dengan keras, kali ini, cermin Yin Ming, yang awalnya sekuat batu, mengeluarkan suara yang keras. Itu langsung terguncang oleh pedang ilahi pembunuh balik Qin Chen. Jalan Taiyin, teriak Taiyin Mingnu ekspresinya berubah drastis, dan sosoknya tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, aura jalan hitam legam keluar dari tubuhnya, dan langsung menyatu dengan aura di cermin Yin Ming. Jalan hitam di langit langsung berubah menjadi perisai, dan dibawa ke depan pedang ilahi pembunuh balik. Namun, ia tidak mampu menahan niat membunuh yang mengerikan dari pedang ilahi pembunuh balik sama sekali. Seolah-olah urat naga yang diluruskan telah dipotong, suara keras ruang yang bergetar dan merengek bergema, dan cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi cermin Yin Ming dipantulkan oleh niat membunuh yang mengerikan dari pedang ilahi pembunuh balik. Itu patah tepat di bawah pedang pembunuh balik dengan niat membunuh yang ganas. Seperti naga yang menakutkan, saat memotong jalan Taiyin yang tak terhitung jumlahnya, ia menghantam dada putih Taiyin Mingnu dengan keras. Darah memercik, dan sosok Taiyin Mingnu terbang seketika dan menghantam dinding batu gua di belakang. Dengan keras, kekosongan di belakangnya langsung runtuh,
Namun dinding batu itu sebenarnya berada di bawah kurungan formasi langit terlarang Jiuming. Dia menstabilkan sosoknya dan segera memuntahkan seteguk darah hantu, lalu dia melihat pedang pembunuh balik di tangan Qin Chen dengan ngeri, dan berkata dengan ekspresi ngeri, senjata hantu macam apa milikmu itu? Cermin Yinming miliknya adalah harta karun kaisar, dan tercampur dengan jejak jurang maut, namun tidak mampu menahan tebasan pedang di tangan lawan. Bagaimana ini mungkin? Hahaha, teratai hitam kecil, senjata di tangannya tidak sesederhana yang kamu kira. Begitu dia berhenti, sebelum dia sempat berpikir terlalu banyak, terdengar suara tawa. Kekuatan pesona yang tak terlihat menyerbu ke dalam tubuhnya. Kaisar Simei lah yang mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Kaisar Yuming telah berubah menjadi langit hitam, menyelimuti aura dunia bawah yang tak ada habisnya, menekannya dengan kuat. Dengan suara gemuruh, aura hantu yang menakutkan itu seperti gunung besar, dikombinasikan dengan kekuatan formasi jiwa ilahi 4 gajah, menekan tubuhnya. Tubuh Taiyin Mingnu menjadi kerdil, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Brengsek, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat ketakutan dan marah. Tanpa restu dari kekuatan jurang maut, dia sudah menjadi kurus dan tidak mampu menopang dirinya sendiri di bawah serangan gabungan Qin Chen dan yang lainnya. Utusan suci teratai hitam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Taiyin Mingnu dengan cemas mengirim pesan. Sialan, itu semua anak itu. Ucap utusan suci teratai hitam tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap Molly. Pada saat ini, Molly benar-benar terbungkus dalam genangan darah hitam, dan karena keberadaan Molly, kendali di atas kumpulan darah jurang maut terus menurun. Kita harus menemukan jalan, pikir utusan suci teratai hitam tiba-tiba menatap Qin Chen, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Sekilas dia tahu bahwa Qin Chen adalah inti sebenarnya di antara orang-orang di depannya. Selama dia menangkap Qin Chen, situasinya bisa berbalik. Aura anak ini jelas berada pada level Kaisar Semu. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena pedang tajam hitam Mingbing di tangannya. Dengan kekuatanku, jika kita menghadapinya secara langsung, kita dapat dengan mudah mengalahkannya. Setelah kita mengambilnya, maka semua masalah akan teratasi. Memikirkan hal ini, utusan suci teratai hitam berpikir, berdengung, dan melihat tanda gelap yang tak terhitung jumlahnya menyala di dinding batu di sekitarnya. Dengan keras, sosok Taiyin Mingnu tiba-tiba menghilang dalam kehampaan. Kaisar Simei dan yang lainnya terkejut, di bawah pengepungan yang begitu berat, Taiyin Mingnu menghilang dari hadapan mereka. Ini formasi jurang maut. Orang ini menggunakan formasi jurang ini untuk bersembunyi di kehampaan gua ini. Ucap Kaisar Yuming dengan suara yang dalam. Tidak masalah. Ucap Qin Chen mencibir dan langsung mengaktifkan formasi langit terlarang Jiuming. Dengan suara mendengung, kekuatan ruang bertahan di kehampaan dan tiba-tiba memenuhi seluruh gua. Menemukannya, gumam Qin Chen tiba-tiba menoleh. Tidak jauh di belakangnya, bayangan hitam tiba-tiba muncul dan bergegas ke arahnya. Qin Chen baru saja menebas dengan satu pedang. Raungan keras terdengar, dan Qin Chen merasakan pedang pembunuh terbaliknya mengenai sesuatu yang padat, lengannya mati rasa, dan kekuatan pantulan yang kuat tiba-tiba keluar. Itu adalah cermin Yinming. Pada saat ini, dia terkena pedang ilahi pembunuh terbalik, dan seluruh cermin Yinming bergetar hebat, dan kekosongan di sekitarnya runtuh lapis demi lapis. Nak Qin Chen, hati-hati. Tetapi pada saat ini, Kaisar Yuming tiba-tiba berteriak dengan marah. Tuanku, teriak Kaisar Simei juga mengubah ekspresinya. Saat Qin Chen menabrak cermin Yinming, hantu lain muncul di belakang Qin Chen dan menyerangnya. Itu adalah Taiyin Mingnu. Cermin Yinming itu hanyalah sesuatu yang dia lakukan dengan membuat suara di timur dan menyerang di barat. Pikiran Qin Chen bergerak, wajahnya tenang, dan dia hendak mengaktifkan pedang ilahi pembunuh balik untuk berbalik dan mengambil tindakan. Tetapi saat dia bergerak, terdengar suara mendengung, dan tanda hitam yang tidak jelas tiba-tiba menyala di dalam cermin Yinming, dan jurang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ia lolos dari udara dan melilit pedang ilahi pembunuh balik dalam sekejap. Setelah Qin Chen mengejang, dia sebenarnya gagal menggerakkan pedang pembunuh balik. Hahaha, nak, tanpa senjata dunia bawah ini, bagaimana kamu bisa memblokir utusan suci ini? Ucap Taiyin Mingnu tertawa galak, dan cakar tajamnya langsung meraih kepala Qin Chen. Benarkah itu? Ucap Qin Chen tampak tenang, melihat senyum ganas Taiyin Mingnu, senyum tenang muncul di sudut mulutnya, dan berbisik, Istana 10 Kesengsaraan.
Dari tubuh Qin Chen, aula hitam sederhana tiba-tiba muncul di kehampaan, dan kemudian menekannya dengan keras ke arah Taiyin Mingnu. Apa? Harta karun dunia bawah lainnya. Gumam Taiyin Mingnu, ekspresinya berubah sedikit, dan matanya menjadi galak. Saya tidak percaya ini. Anda memiliki begitu banyak harta dunia bawah tanah terbaik di tubuh Anda, jadi menyingkirlah, utusan suci. Dengan teriakan marah, Taiyin Mingnu mendorong telapak tangannya ke atas. Dengan keras, Taiyin Mingnu terasa seperti menabrak gunung yang menjulang tinggi. Aula utama sebenarnya tidak bergerak. Terlebih lagi, setelah jejak energi jurang di tubuhnya menghantam aula utama, ia benar-benar terpesona olehnya. Apa? Gumam Taiyin Mingnu, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia merasakan kepanikan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Saat napasnya menembus ke dalam aula gelap, dia merasakan rasa takut dan bahaya yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Gumam utusan suci teratai hitam terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan ini sejak dia datang ke dunia bawah. Apa sebenarnya yang ada di aula hitam ini? Dalam tatapan ketakutan dan kemarahannya, Istana 10 Kesengsaraan bergemuruh, dan Kaisar Yuming serta orang lain di kejauhan juga bergegas ke arahnya seperti kilat pada saat ini untuk mengepung dan menekannya. Utusan suci teratai hitam, segera pikirkan solusinya. Ucap Taiyin Mingnu berkata dengan cemas. Taiyin, ini satu-satunya cara untuk saat ini. Ucap utusan suci teratai hitam tampak garang, dan dengan keras, jiwanya ditarik keluar dari lautan jiwa Taiyin Mingnu. Ah! Taiyin Mingnu tiba-tiba menjerit melengking, seluruh tubuhnya langsung mengejang, dan tubuhnya yang cantik bergerak-gerak hebat di dalam kehampaan. Selama bertahun-tahun, dia terus bergabung dengan utusan suci teratai hitam. Meskipun kedua jiwa tersebut hanya menyatu sekitar 50%, mereka hampir terintegrasi sepenuhnya. Sekarang utusan suci teratai hitam telah menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Perasaan ini seperti mencabik-cabik dua saudara kembar yang telah tumbuh bersama dengan daging dan darah. Rasa sakit yang hebat membuatnya tidak dapat berbuat apa-apa. Utusan suci teratai hitam, apa yang kamu? Ucap Taiyin Mingnu menjerit kesakitan, wajahnya berkerut, dan rasa sakit yang hebat membuatnya berkeringat dan tidak mampu menahan diri. Taiyin, mohon bersabar. Setelah aku menelan jiwa anak ini, aku akan bergabung denganmu lagi. Ucap utusan suci teratai hitam mengeluarkan suara yang ganas, dan roh gelap dan dingin mengembun dari kehampaan. Kemudian, seluruh tubuhnya melesat ke arah Qin Chen seperti kilat. Nafas jiwa yang dingin memasuki alis Qin Chen dalam sekejap dan turun ke lautan jiwa Qin Chen. Nak, apakah menurutmu kamu punya pilihan lain sekarang? Jiwa utusan suci teratai hitam bergetar dan dia mengeluarkan raungan yang ganas. Sungguh rasa sakit yang tak tertahankan bagi utusan suci teratai hitam untuk memisahkan jiwanya dari jiwa Dewi Taiyin, yang telah menyatu hingga hampir 50%, tetapi dia harus melakukannya. Dan biang keladi dari semua ini adalah anak laki-laki di depannya. Bagaimana hal ini bisa membuat utusan suci teratai hitam tidak marah? Dia ingin memasuki lautan jiwa anak laki-laki di depannya, melahap jiwanya sepenuhnya, dan menjadikannya pengorbanan untuk jiwanya sendiri. Saat nafas jiwa ilahi utusan suci teratai hitam memasuki lautan jiwa Qin Chen, nafas dingin seperti es 10.000 tahun langsung memenuhi seluruh lautan jiwa ilahi Qin Chen. Nafas dingin itu membekukan ruang jiwa, dan itu seperti akan membekukan jiwa Qin Chen sepenuhnya. Hah? Apakah ini jiwa klan abis? Benar-benar menakutkan. Di dalam ruang jiwa, Qin Chen merasakan roh utusan teratai hitam masuk, dan pupil matanya sedikit menyusut. Saat ini, dalam persepsi Qin Chen, jiwa utusan teratai hitam di depannya seperti pusaran air gelap seperti matahari hitam terik. Pusaran air ini mengandung aura menakutkan yang membuat jantung orang berdebar kencang, seolah-olah hanya sekali melihatnya, akan benar-benar menyedot jiwa. Ini seperti dimusnahkan ke dalamnya. Perasaan ini jauh lebih menakutkan daripada jiwa banyak orang kuat lainnya yang pernah dilihat Qin Chen. Setidaknya murni dalam hal mematikan jiwa, aura jiwa ilahi utusan suci teratai hitam jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Yuming. Lagi pula, ia berasal dari jurang maut dan memiliki kerusakan yang tak terhapuskan pada makhluk di lautan kosmik. Sayang sekali, apakah kamu ingin merebut jiwaku? Atau kamu ingin memusnahkan jiwaku? Namun, menghadapi roh menakutkan dari utusan teratai hitam, Qin Chen tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Kamu nak, bahkan tidak panik sama sekali di bawah aura jiwaku.
Ucap utusan suci teratai hitam terkejut saat melihat keadaan tenang Qin Chen. Bagaimana situasinya? Anak di depannya hanya berada di alam kaisar semu. Dengan tingkat budidaya jiwanya, apalagi melawan dirinya sendiri, lautan jiwanya seharusnya mulai meledak saat jiwanya datang, tapi sekarang. Melihat lautan jiwa Qin Chen, yang setenang danau, utusan suci teratai hitam merasakan sesuatu yang buruk yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Haha, dengan jiwa kecilmu, kamu masih ingin merebut tubuhku. Ucap Qin Chen terkekeh. Dasar semut kecil, beraninya kamu bertindak sombong. Ucap utusan suci teratai hitam meraung dengan ganas, dan dengan keras, jiwanya langsung menekan lautan jiwa Qin Chen di bawah. Nak, pergilah ke neraka untukku. Di tengah suara gemuruh, roh awan hitam yang bisa menutupi langit menghantam dengan keras. Huff, api teratai hijau kekacauan, kekuatan guntur. Ucap Qin Chen, matanya menjadi dingin dan dia tidak lagi menyembunyikannya. Nafas panas jiwa ilahi tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan kemudian, sambaran petir yang tak berujung meledak dari lautan jiwa Qin Chen dalam sekejap. Guntur tak berujung datang ke dunia dan berubah menjadi lautan luas. Dalam sekejap, kekosongan jiwa tak berujung di sekitar lautan jiwa Qin Chen berubah menjadi lautan guntur. Masing-masing petir ini seperti naga yang marah, berkeliaran dan mengaum, dan langsung menyelimuti jiwa utusan suci teratai hitam. Hah, ini konyol. Kamu pikir dengan hukum guntur kecil ini, kamu bisa mengalahkanku? Ah. Ucap utusan suci teratai hitam tampak sinis. Bagaimana mungkin dia, yang datang dari jurang, takut pada guntur normal dan hukum petir di laut kosmik ini? Tapi saat jiwanya bersentuhan dengan kekuatan guntur, rasa sakit yang tajam yang membuat jiwanya bergetar tiba-tiba datang melanda. Ah, petir macam apa ini? Tidak mungkin. Jiwa jurangnya tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis di bawah guntur. Kekuatan guntur yang mengerikan membakar tubuhnya, menyebabkan jiwanya meleleh sedikit demi sedikit. Gelombang rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung menghantam lautan jiwanya. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana laut kosmik ini memiliki kekuatan untuk memusnahkan jiwa klan abisku? Ucap utusan suci teratai hitam berteriak dengan sedih, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Kekuatan jurang maut tidak dapat diduga. Bahkan orang-orang kuat setingkat kaisar di laut kosmik ini akan langsung terkorosi, tercemar, dan langsung dirusak oleh jiwa jurangnya, apalagi kaisar semu kecil di depannya. Apa yang terjadi di sini? Di tengah suara gemuruh yang melengking, jiwa utusan suci teratai hitam terpelintir dengan keras. Itu hanya jiwa kecil, apa yang tidak mungkin? Jiwa Qin Chen berjalan di dalam guntur, seperti dewa guntur. Cahaya guntur yang besar membawa nafas penghakiman, memusnahkan semua materi di sekitarnya, dan nafas jurang yang keluar dari utusan suci teratai hitam bertabrakan dengan gila-gilaan, menciptakan sesuatu yang menakutkan, dan dampaknya menyebabkan semua orang di dalam gua berubah warna dan mundur. Taiyin Mingnu, yang ditindas oleh Istana 10 Kesengsaraan, tiba-tiba terkejut. Mengapa terjadi pergerakan sebesar itu? Taiyin Mingnu yang telah menyatu dengan utusan suci teratai hitam, dengan jelas mengetahui betapa menakutkannya jiwa utusan suci teratai hitam. Aura jiwa jurang yang dingin, begitu bersentuhan dengan jiwa laut kosmik ini, dapat dengan mudah mencemari jiwa mereka. Dan dengan kekuatan jiwa utusan suci teratai hitam, bukankah mudah menghadapi anak laki-laki di depannya yang bukan seorang kaisar semu? Mengapa ada gerakan seperti itu? Di atas gua, Kaisar Simei mengepalkan tangannya dan berkata dengan cemas, "Tuan, Anda harus menjaganya. Jangan khawatir, anak ini sangat tangguh, jadi jika utusan suci teratai hitam bersikeras memasuki lautan jiwa Qin Chen, bukankah itu meminta kematian?" Ucap Kaisar Yuming, yang mengetahui sesuatu, mencibir, merasa sangat santai. Pada saat ini, kekuatan guntur di lautan jiwa Qin Chen menjadi semakin menakutkan. Guntur yang menggelegar memusnahkan segala sesuatu di dunia, dan terus memusnahkan jiwa utusan suci teratai hitam. "Sial, aku akan melawanmu!" teriak utusan suci teratai hitam ketakutan. Jika dia terus seperti ini, jiwanya akan dimusnahkan sedikit demi sedikit di bawah kekuatan Qin Chen. Memikirkan hal ini, jiwanya segera terbakar. Dalam sekejap, api jiwa hitam muncul dari utusan suci teratai hitam, mencoba menghindari kekuatan guntur Qin Chen. "Berhentilah melawan. Aku telah menekan kekuatan jurang yang lebih kuat darimu. Kamu masih ingin melawan dengan jiwa kecilmu.
Ucap Qin Chen mencibir dan mengulurkan tangannya yang besar. Dengan gemuruh, telapak jiwa gelap muncul di kehampaan, dan di telapak tangan, ada nafas dingin samar yang menembus orang, bergemuruh dan menangkap jiwa utusan suci teratai hitam yang terbakar. Apa? Kekuatan jurang maut, mengapa ada jejak kekuatan jurang maut di jiwamu? Merasakan aura dingin ini, mata utusan suci teratai hitam membelalak dan dia hampir terpana. Qin Chen terkekeringan, bahkan Istana 10 Kesengsaraan tidak dapat menolak. Tampaknya identitas utusan suci Anda jauh berbeda dari orang yang meninggalkan nafasnya di Istana 10 Kesengsaraan. Ketika Qin Chen sedang berlatih di Istana 10 Kesengsaraan di wilayah Bintang 13 Selatan, dia menjadi sasaran kekuatan jurang yang tersembunyi di dalamnya. Pada akhirnya, kekuatan ini dikalahkan oleh guntur penghakiman ilahi. Tetapi ketika utusan suci teratai hitam bertarung melawan Aula 10 Kesengsaraan, dia bahkan tidak menyadari nafas jurang di dalamnya. Hal ini membuat Qin Chen langsung mengerti bahwa status utusan suci teratai hitam di depannya mungkin tidak sebaik keberadaan jurang maut di Istana 10 Kesengsaraan yang telah dia peroleh. Bagaimana seseorang bisa menguasai dirinya sendiri? Di bawah telapak jiwa guntur yang besar, utusan suci teratai hitam tampak ngeri, jiwanya terus runtuh di bawah tangan guntur Qin Chen, dan dia tidak dapat menahan sama sekali. Sialan, metode menggerakkan jiwa. Pada saat kritis, utusan suci teratai hitam meraung keras, dan jiwanya kabur dalam sekejap. Saat berikutnya, setengah dari jiwa utusan suci teratai hitam menghilang begitu saja, dan setengahnya langsung digantikan oleh kekuatan jiwa lain. Kemudian, di bawah serangan jiwa Qin Chen, ia langsung dimusnahkan dan diubah menjadi jiwa murni. Di luar, tubuh fisik Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan tiba-tiba melihat ke depan. Dia melihat aura ilahi Taiyin Mingnu di depannya tiba-tiba meredup dalam sekejap, seolah-olah dia ditelan begitu saja, dan dia juga mengeluarkan raungan yang melengking. Pada saat yang sama, aura jiwa dingin lainnya menggantikan posisi jiwa aslinya dan muncul di dunia luar pada saat jiwa Taiyin Mingnu menghilang. Itu adalah setengah dari jiwa asli utusan suci teratai hitam. Hah, klan abis ini sebenarnya punya cara untuk melarikan diri. Gumam Qin Chen tampak terkejut. Utusan suci teratai hitam, kamu. Ucap Taiyin Mingnu kehilangan separuh jiwanya sangat kesakitan, dan dia berkata dengan marah. Bagaimana situasinya? Meskipun utusan suci teratai hitam lolos dari separuh jiwanya, dia sangat lemah, dia tampak ngeri dan berkata, sialan, anak ini tidak terkalahkan, saya harus mengubah target. Setelah mengatakan ini, utusan suci teratai hitam tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Molly di genangan darah hitam di bawah. Hantu itu tiba-tiba bergegas menuju genangan darah di bawah. Utusan suci teratai hitam benar-benar panik. Sebelumnya, dia menggunakan metode pemisahan jiwa untuk mengobrak-abrik 50% jiwa dirinya dan Taiyin Mingnu. Tujuannya adalah untuk memasuki tubuh Qin Chen, merebut jiwanya, dan memecahkan kebuntuan di sini. Tapi dia tidak pernah menyangka jiwa Qin Chen akan begitu menakutkan. Kekuatan guntur yang menakutkan langsung memusnahkan separuh jiwanya. Jika dia tidak menggunakan metode transfer jiwa tepat waktu untuk mentransfer setengah dari jiwanya sendiri dan setengah dari jiwa Taiyin Mingnu, dia mungkin telah mati di lautan jiwa Qin Chen. Eksistensi macam apa anak ini? Dia tidak hanya memiliki kekuatan petir yang dapat memusnahkan jiwa klan abisku, tapi aura jiwanya juga mengandung aura jiwa menakutkan dari klan abisku. Apa yang terjadi? Saat utusan suci teratai hitam terbang ke bawah, dia meraung histeris di dalam hatinya, matanya menatap tajam ke arah Molly di genangan darah gelap di bawah. Satu-satunya rencana saat ini adalah menangkap anak laki-laki di bawah. Anak laki-laki ini adalah parasit langka di alam semesta dan dapat menampung jiwa klan abis. Selama aku melahap jiwanya, dia akan mampu bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Sepenuhnya menyatu dengan tubuh lawan, dan menjadi penguasa sejati atas tubuh itu. Pikir utusan suci teratai hitam tampak gila, dan selama saya memiliki tubuh fisik seperti itu, sesuai dengan karakteristik parasit legendaris, saya dapat langsung memulihkan tingkat kultivasi saya dalam waktu singkat, dan saya dapat sepenuhnya memobilisasi semua jurang maut. Pada saat itu, orang-orang di sini semua akan mati di tanganku. Gumam utusan suci teratai hitam itu ganas, dan dengan keras, dia dengan putus asa menabrak genangan darah di bawah. Ini adalah satu-satunya cara yang terpikir olehnya untuk menang saat ini. Meskipun tindakan ini akan menimbulkan efek samping yang besar,
dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dengan suara mendengung, aura spiritual tak terlihat tiba-tiba muncul di kepala Molly. Hati-hati. Di atas kehampaan, ekspresi Kaisar Simei berubah drastis, dan kemudian dia memandang Qin Chen dengan cemas, "Tuanku." Ekspresinya menjadi sangat cemas. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan utusan suci teratai hitam, begitu dia membiarkan pihak lain memasuki tubuh dari teman tuannya itu, anak laki-laki itu pasti akan mati. Kaisar Yuming juga buru-buru berkata, "Nak Qin Chen, hentikan dia dengan cepat." Namun, sudah terlambat bagi mereka berdua untuk berbicara. Utusan suci teratai hitam telah membuat rencana yang lebih baik, dan separuh jiwanya melarikan diri dari lautan jiwa Qin Chen. Saat dia keluar, dia sudah bergegas menuju Molly di bawah. Bayangan gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Molly, yang berubah menjadi kepompong darah. "Hahaha, parasit legendaris, aku ingin melihat apakah itu sesempurna catatan di buku kuno klan abisku." Ucap utusan suci teratai hitam, matanya sangat ganas dan gembira, dan bayangan gelap yang menakutkan berubah menjadi untaian bayangan jiwa, terus-menerus mengalir ke kepala Molly. Pada saat ini, Molly dikelilingi oleh genangan darah hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jurang yang bergulung terus-menerus berdampak pada anggota badan dan tulangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan jiwa yang menakutkan telah berdampak dan memasuki ruang jiwanya. Di lautan jiwa, Molly membeku. Dengan kekuatan puncak Kaisar Semu, dia tidak mampu menghentikan gangguan kekuatan seperti itu. Kekuatan jiwa yang menakutkan dari utusan suci teratai hitam telah sepenuhnya memasuki ruang jiwanya. "Tuanku, Nak Qin Chen, kita dalam masalah sekarang." Ucap Kaisar Simei dan Kaisar Yuming datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap. Mereka memandang Molly, yang tubuhnya stagnan dan tidak bisa bergerak, dan berkata dengan ekspresi jelek. Kaisar Yuming memiliki kepercayaan penuh pada Qin Chen karena dia mengetahui beberapa detail tentang Qin Chen. Namun, meskipun anak laki-laki di bawah ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam proses sebelumnya, di mata Kaisar Yuming, dia hanyalah Kaisar Semu biasa. Bagaimana orang seperti itu yang tidak memiliki latar belakang atau kartu truf bisa melawan kekuatan utusan suci teratai hitam yang mencuri jiwa? Belum lagi Molly, bahkan beberapa kaisar yang kuat di dunia bawah tidak mampu menahan perebutan jiwa jurang maut. "Tidak ada yang bisa kita lakukan, Yuming, Simei. Kalian berdua bisa menahan Taiyin Mingnu, dan menyerahkan kekuatan iblis ini kepadaku. Yang terburuk adalah, aku akan membakar lebih banyak kertas untuknya hari ini dan tahun depan." Ucap Qin Chen mengangkat tangannya dan menggedor, istana 10 kesengsaraan yang awalnya menekan Taiyin Mingnu terbang seketika, dan kemudian melayang tepat di atas genangan darah jurang, menutupi ruang di mana Molly berada di bawah. Jika Molly benar-benar dibawa pergi oleh utusan suci teratai hitam, maka dia hanya bisa membunuh Molly. Tapi anak ini, yang bertarung jauh-jauh dari benua Tianwu, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali kan. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya, dan sungai panjang mengalir samar di pupilnya. Itu adalah sungai takdir. Molly tumbuh bersamanya, jadi Qin Chen melihat nasib Molly lebih jelas daripada orang lain. Pada saat ini, bahkan jika jiwa Molly diserang oleh utusan suci teratai hitam, nasibnya masih belum jelas. Samar-samar dia bisa melihat sosok gelap berdiri jauh di dalam sungai takdir, membanjiri langit. Berdasarkan kekuatan takdir, anak ini tidak terlihat seperti orang yang berumur pendek. Aku hanya tidak tahu apakah sosok di akhir takdirnya adalah dia sendiri sekarang, atau dia setelah tubuhnya dibawa pergi. Pikir Qin Chen memegang pedang ilahi pembunuh terbalik dan mengaktifkan istana 10 kesengsaraan, merasa acuh tak acuh di dalam hatinya. Dalam menghadapi kemungkinan musuh, Qin Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Di sisi lain, Taiyin Mingnu ditindas oleh Kaisar Yuming dan Kaisar Simei. Ia terluka parah, namun kini Kaisar Yuming dan Kaisar Simei bergabung dan menangkapnya dengan mudah. "Hahaha, utusan suci teratai hitam telah mengambil anak ini. Kalian harus segera menangkapnya, jika tidak kalian semua akan mati ketika utusan suci teratai hitam mendapatkan kembali kekuatannya," teriak Taiyin Mingnu histeris. "Taiyin, kamu mengkhianati dunia bawah dan berkolusi dengan klan abis, tapi kamu masih berani berbicara." Ucap Kaisar Simei langsung menamparnya, menyebabkan seluruh tubuh Taiyin Mingnu gemetar. "Aduh!" teriak Taiyin Mingnu mengeluarkan seteguk darah dan menatap Kaisar Simei dan Kaisar Yuming dengan ganas.
Di lautan jiwa Molly. Pada saat ini, roh utusan suci teratai hitam turun langsung ke dunia ini, dan aura jurang yang mengerikan menyapu seperti bongkahan es, langsung membekukan kehampaan di sekitarnya. Tempat ini, sangat cocok untuk klan abisku. Begitu utusan suci teratai hitam masuk, jiwanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dan gemetar dengan nyaman, merasakan lingkungan sekitar jiwa dengan rasa tidak percaya. Dingin, gelap, dibandingkan dengan lautan jiwa Qin-Chen, lautan jiwa Molly penuh dengan emosi dan kekuatan negatif. Emosi seperti kebencian, kemarahan, keengganan, depresi, kecemburuan, kesombongan, kemalasan, keserakahan, nafsu, dan lainnya terus melonjak. Tempat ini ibarat tempat berkembang biaknya kejahatan, siapapun yang memiliki kekuatan negatif akan merasa sangat nyaman saat memasuki tempat ini, seolah-olah telah sampai di sebuah pelabuhan. Apakah ada tempat sedingin ini di dunia bawah ini? Sangat cocok untuk klan abisku. Hanya dengan memasuki tempat ini, jiwaku yang sebelumnya rusak sepertinya mulai pulih. Parasit, apakah ini parasit legendaris? Ruang jiwa seperti ini layak untukku. Suara utusan suci teratai hitam bergetar karena kegembiraan, tetapi dia mengetahui situasinya saat ini dengan baik dan tidak ragu-ragu sama sekali. Utusan suci teratai hitam memandang dengan rakus ke lautan jiwa Molly di bawah dan bergegas turun dengan gila. Jiwa utusan suci teratai hitam bergegas ke lautan jiwa Molly dalam sekejap dan memasuki kedalaman lautan jiwanya. Apakah itu inti jiwa? Hanya dengan satu pandangan, utusan suci teratai hitam melihat inti jiwa di kedalaman lautan jiwa Molly. Tapi begitu dia melangkah maju, alisnya berkerut, tidak, itu bukan inti jiwa dari lautan jiwa ini. Gumam utusan suci teratai hitam berhenti dan memandangi lautan jiwa di sekitarnya. Saat berikutnya, senyuman mengejek muncul di sudut mulutnya, di sana. Kemanapun mata utusan teratai hitam lewat, tidak ada jejak laut jiwa Molly, dan inti jiwa tersembunyi di kejauhan langsung muncul di depan matanya. Nak Molly, hati-hati. Ucap leluhur iblis Luo, yang sebelumnya menyamar sebagai inti jiwa Molly, tiba-tiba berkata dengan ngeri. Diserang oleh jiwa utusan suci teratai hitam, Molly dan leluhur iblis Luo tidak punya pilihan selain segera memikirkan metode yang telah mereka gunakan melawan Kaisar Si Huang sebelumnya, menggunakan inti jiwa leluhur iblis Luo untuk menipu pihak lain, dan kemudian menghancurkan jiwa orang kuat dari abis ini. Tapi Molly dan leluhur iblis Luo tidak pernah menyangka bahwa roh utusan suci teratai hitam jauh lebih unggul dari Kaisar Si Huang, dan itu bisa melihat rencana mereka dalam sekejap. Huff, aku tidak menyangka ada kekuatan jiwa orang lain yang tersembunyi di tubuhmu. Kamu ingin menipuku dan merebut tubuhnya. Ucap utusan suci teratai hitam mencibir, ini konyol. Kekuatan jiwa parasit itu unik. Orang ini sangat lemah dan rasanya sama menjijikkannya dengan jiwa lain di lautan kosmik ini. Bagaimana dia bisa menjadi inti jiwa dari parasit legendaris? Mendengar ini, leluhur iblis Lohu tercengang. Saat utusan suci teratai hitam mencibir, sisa jiwanya langsung mengalir ke inti jiwa Molly. Tidak, ucap Molly tampak marah dan berteriak putus asa, seperti domba yang diperkosa.